Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul kiram yang selalu saya muliakan dan selalu saya hormati, beliau Al-Mukarram Muhammad Kiai Haji Muhammad Mutaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Safinul Hasanah. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa selalu sehat jasmani dan rohani serta panjang umur yang disertai dengan keberkahan sehingga bisa membimbing kita di jalan yang benar. Kepada para pemirsa ngaji online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang selalu saya hormati, untuk malam ini kita melanjutkan ngaji bab fikih tentang rakaat-rakaat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bihi wa dzurriyyatihi wa dzil kiram min hadrati ikhwanihi min jami'in muslimin wa syahada surah sahabat tabi'in wa man sallallahu alaihi wasallam min qarbin khususan li syahada al-qadir al-jalani wa khususan ila rahimah al-ibad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Adapun ini itu suatu fasal fi adati raka'atis sholati, di dalam menjelaskan beberapa rakaatnya sholat. Jadi pasal ini menerangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang kita lakukan. Wa raka'atul faraidi, adapun beberapa rakaatnya sholat fardu, ai fi kulli yaumin, yakni di dalam setiap hari, walailatin dan malam, fi sholatil hadori, di dalam sholatnya orang, artinya sholat rumah, ya sholat yang hadir. Sholat yang hadir itu sholat yang tidak bepergian. Illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat, itu sab'ata asyara, 17 rakaatnya. Jadi rakaat sholat fardu dalam sehari semalam kecuali di hari Jumat itu jumlahnya ada 17. Ada 17 rakaat jumlahnya. Kalau pas hari Jumat ya 15, karena dikurangi sholat Jumat, hanya 2 rakaatnya. Sholat duhurnya diganti sholat Jumat. Itu bagi orang yang hadir. Bagi orang yang hadir itu bagi orang yang tidak bepergian. Amma yaumul Jum'ati, adapun hari Jumat, fa'adatu raka'atil faraidi, maka itu adapun jumlahnya beberapa rakaat sholat fardu, fi yaumiha, di dalam hari Jumat, itu khamsata asyara, 15 apanya, rakaatnya. Jadi
untuk di hari Jumat sholat fardu sehari semalam itu ada 15 rakaat. 15 rakaat ya. Tidak ada lebih. Jangan sampai mengikuti aliran-aliran yang tidak benar. Mengikuti aliran yang hanya mewajibkan sholat 3 rakaat 3 waktu saja. Jangan. Untuk orang Islam, sholat fardu, sholat yang wajib dalam sehari semalam ada 5 waktu. Jumlahnya selain di hari Jumat ada 17 rakaat. Kalau di hari Jumat ada 15 rakaat. Nah, jangan sampai mengikuti aliran yang sesat, karena di zaman akhir banyak aliran-aliran yang melenceng karena ingin terkenal, tapi salah. Terkenalnya bukan terkenal yang baik, tapi terkenal yang jelek. Karena saya juga dengar banyak yang bilang harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, jangan sampai mengikuti. Wa amma adatu raka'atis sholatis safari. Wa amma adatu raka'atis sholatis safari. Dan adapun jumlahnya beberapa rakaatnya sholat safar, sholat bepergian. Fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, lil qasiri, bagi orang yang mengkosor atau meringkas, fa ihda asyrota, maka itu ada 11 rakaatnya. Jadi jumlah rakaat sholatnya orang yang bepergian dari yang sudah melebihi masafatul qasri, yaitu 83 kilometer kalau hitungan meter, kalau itu ya 2 farsah. Maka bagi seorang yang musafir itu mendapatkan keringanan, yaitu sholat qasar, sholat jamak qasar, mendapatkan keringanan. Kalau mendapatkan keringanan ya digunakan. Kalau nggak mau mendapatkan keringanan ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan menjelekkan yang tidak yang melakukan keringanan. Karena ada orang yang berprinsip sekarang perjalanan sudah ringan, bisa naik pesawat, tidak usah kita pakai jamak. Namanya ada keringanan kok. Keringanan itu keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang musafir. Kita mendapatkan keistimewaan. Kita mendapatkan revisi, dikasih keringanan. Di remedisia dikasih keringanan kok. Tidak mau kita gunakan. Sebaiknya kalau dikasih keringanan kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, karena keringanan itu akan meringankan beban kita. Karena tidak semuanya orang yang bepergian itu tidak letih. Semuanya akan letih, walaupun itu naik pesawat atau apa. Makanya Allah memberikan suatu keringanan, yaitu dengan adanya sholat qasar. Untuk setiap hari, sholat fardu untuk setiap hari bagi orang yang bepergian, yang sudah jaraknya masafatul qasri, yaitu 83 km, kurang lebihnya pasnya segitu, 83 km itu boleh untuk mengkosor atau meringkas sholatnya yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan diperbolehkan juga untuk menjamak antara
sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Untuk sholat subuh sendirian, tidak boleh dijamak. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannaf itu fiha, lafadz fiha arba'a wa thalathuna sajdah. Itu fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Itu fiha, di dalam sholat, arba'un adapun 4 wa thalathuna dan 30 apanya sajdatan, sujudnya. Jadi di dalam sholat yang di dalam sholat itu ada 34 sujud. Di dalam sholat itu terdapat 34 sujud. Wa arba'un, dan 4 wa tis'una, dan 90 apanya takbirotan, takbirnya. Di dalam sholat itu terdapat 94 takbir intikal. Watis'un, dan 9 watis'u tasyahudatin, dan 9 tasyahud, 9 beberapa tasyahud. Wa isru taslimatin, dan 10 salaman. Wa mi'atun, dan 100 wa salasuna, dan 3 wa khomsuna, dan 50. Berarti ada 153 apanya tasbihatan, tasbihnya. Jadi di setiap sholat, jadi di sholat fardu, sholat ini ada 34 sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salaman, dan 153 tasbih. Ya, 153 tasbih. Wa jumlatul arkani, adapun jumlahnya beberapa rukun fis sholati di dalam sholat itu mi'atun 100 wa sittatun, dan 6 wa ishruna, dan 20. Di dalam adapun jumlah rukun di dalam sholat itu ada 126. Ada 126 rukun. Di dalam setiap sholat itu terdapat 126 rukun. Fis subhi, di dalam sholat subuh, salasuna, adapun 30 apanya rukunnya. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan itu di dalam sholat maghrib, itnani, adapun 2 wa arba'una, dan 40 apanya rukun. Di dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati, dan itu di dalam sholat yang sebangsa 4 apanya wa fir rubaiyati, dan itu di dalam sholat yang sebangsa 4 arba'atun, adapun 4 wa khamsuna, dan 50 apanya rukunnya. Di dalam sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat itu ada 54 rukun. Ila akhirihi, sampai akhirnya. Qaulnya musannaf itu zahirun, jelas, ghaniyun, yang tidak butuh anisyarhi, dari penjelasan. Sampai akhir ini, sampai akhir pembahasan tadi, 54 rukun dalam 4 sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat itu. Keterangan yang seperti itu tidak usah atau tidak butuh yang namanya penjelasan, karena udah jelas.
Karena sudah jelas. Tidak usah tidak membutuhkan penjelasan ini nggak usah, sudah jelas itu. Nah, kalau kurang dari itu berarti sholatnya tidak sah. Kalau lebih dari itu juga tidak sah, harus pas. Waman adapun orang ajaza. Waman adapun orang itu ajaza, tidak mampu siapa man anil qiyami dari berdiri fil faridoti di dalam sholat fardu lima syaqqatin karena masyaqqa keberatan talhaqu yang bertemu apa masyaqqa hu terhadap man fi qiyamihi di dalam berdirinya man sholat maka sholat siapa man jalisan halnya duduk ala ayyi hayatin atas mana-mana tingkah sya'a yang berkehendak siapa man ajaza siapapun orang yang tidak mampu untuk melakukan sholat fardu dengan berdiri maka tidak mampu melakukan sholat fardu dengan berdiri karena adanya masyaqah atau karena adanya suatu rasa berat ketika untuk berdiri, mungkin ada penghalangnya, mungkin kakinya habis patah atau kakinya luka-luka yang begitu membahayakan, atau kakinya ini habis pokoknya yang mana kaki itu tidak bisa digunakan untuk berdiri, atau bisa tapi nanti kalau di tengah berdiri waktu sholat akan terjadi masalah ya. Maka bagi orang tersebut boleh sholat fardu dengan cara duduk yang mereka kehendaki atau yang mereka mampu. Nah, yang mereka mampu. Walakin iftirosu, tetapi adapun duduk iftirosnya orang fi maudhi'i qiyamihi di dalam tempat berdirinya orang man ajaza itu afdolu lebih utama min tarabbu'ihi dari silo dari duduk yang silo itu apa ya, zikir, duduk yang arah kayak zikir itu silo. Silonya man fil azhari di dalam kaul azhar. Tetapi duduk iftiros itu lebih utama atau lebih afdol ya daripada duduk silo atau duduk yang lain. Duduk iftiros ya kayak duduk yang duduk yang di antara dua sujud itu ya, duduk di antara dua sujud atau duduk yang tahiyat awal. Seperti tahiyat awal itu menurut kaul azhar lebih utama daripada duduk yang lain. Nah, usahakan seperti itu. Waman adapun orang kalau tidak bisa duduk gimana? Ya udah sambil tidur miring dulu. Nah, tidur miring mengarah ke kiblat. Nah, kalau tidur miring tidak bisa, gimana? Ya tidur melumah. Terlentang. Kalau terlentang nggak bisa, ya pakai isaro. Nanti dijelaskan di belakang. Waman adapun orang itu ajaza tidak mampu siapa orang anil julusi dari duduk. Sholat maka sholat siapa man mutajian halnya duduk hal mutajian halnya tidur miring. Nah, kalau tidak mampu untuk duduk ya sholatnya sambil tidur miring itu ya menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat pakai lengan yang kanan, lengan kanan taruh di bawahnya, taruh di bawah. Nah, ini tidur miring. Fa in ajaza maka jika tidak mampu siapa man anil ittijai dari tidur miring sholat maka sholat siapa man mustalqiyan
halnya terlentang ala zuhri atas punggungnya man, warijlahu ala zuhri atas punggungnya man, warijlahu dan kakinya man lil kiblati pada arah kiblat. Nah, kalau tidur miring sudah tidak mampu, maka tidur dengan keadaan terlentang, kakinya ini diarahkan mengarah ke kiblat, dan di bawah punggung ini, atau di bawah kepala sampai ke punggung ini, untuk dihadapkan untuk diberi di bawah punggung ini untuk diberi sesuatu. Nah, untuk diberi sesuatu, bantal atau apalah intinya. Nah, kayak gini. Nah, kakinya menghadap ke kiblat. Fa'in ajaza. Nah, pokoknya sebisanya gitu kan. Itulah Islam. Tidak menuntut harus seperti ini. Gak bisa sholat dengan berdiri. Gak usah sholat. Gak boleh. Islam tidak membuat Islam tidak boleh sholat itu menjadi problem atau menjadi alasan keberatan bagi mereka sehingga mereka tidak melakukan sholat. Tidak, Islam itu mempermudah. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, terlentang. Nah, itulah Islam. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man andzalika dari itu semua tadi ya, duduk berdiri gak iso, berdiri gak bisa, duduk gak bisa, mutojik juga gak bisa. Kullihi ya keseluruhannya dzalik. Au ma'a maka isaro siapa man bitorfihi dengan bitorfi dengan kelopak matanya man, wanawa dan niat siapa man biqalbihi di dalam hatinya man. Kalau orang itu sudah tidak mampu, untuk melakukan semuanya. Kalau orang itu sudah tidak mampu untuk melakukan semuanya, dari mulai berdiri, duduk, mutojik, terus mustalqi, nggak bisa semuanya. Bagaimana? Maka harus sholatnya dengan cara isyarah, memakai kelopak mata. Ini isyarah gini aja. Nah, wajibu dan wajib alaihi atas orang yang ajaza. Apa yang wajib? Apa istiqbaluha, menghadap. Apa istiqbaluha, menghadap kiblat. Biwajihi dengan istiqbaluha, menghadap kiblat. Biwajihi dengan wajahnya man ajaza. Biwati syai'in, dengan meletakkan sesuatu tahta roksihi, di bawah kepalanya man. Wayumi'u dan isyarah siapa man biroksihi dengan kepalanya man, isyarahnya fi ruku'ihi di dalam rukuknya man, wasujudihi dan sujudnya man. Nah, wajib bagi orang yang tidak mampu semuanya tadi, wajib untuk apa? Wajib untuk menghadapkan wajahnya menuju kiblat dengan cara memberikan sesuatu di bawah kepalanya. Nah, diberikan sesuatu, diberi bantal atau apa. Nah, kalau sudah tidak mampu untuk semuanya, dan ketika keadaan rukuk dan sujud, orang tersebut isyarah. Nah, isyarah dengan kepalanya. Isyarah dengan kepalanya gini. Nah, ketika sujud ya agak ke bawah gini. Nah, harus dengan isyarah. Ini yang
sekarang banyak terjadi mungkin karena sekarang banyak orang yang penyakit stroke. Nah, ini orang yang penyakit stroke tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Bagaimana caranya? Ya kayak tadi, kalau tidak bisa seperti itu maka harus seperti ini. Nah, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur. Kalau tidak bisa tidur miring, tidur terlentang. Kalau tidak bisa tidur terlentang, maka harus apa? Maka harus isyarah dengan kelopak mata. Nah, dengan cara tadi, ya, untuk menghadapkan ke arah kiblat. Wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, belakang kepala dikasih bantal atau apalah sesuatu yang bisa untuk menghadap kiblat. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa orang anil imai dari isyarah ketika sudah tidak mampu lagi biroksi dengan kepala nyaman maka isyarah siapa man biajfanihi dengan kelopak matanya man. Kalau sudah tidak mampu semua ini. Dengan apa? Ketika sudah tidak mampu isyarah dengan kepala, maka isyarah dengan kelopak mata. Cukup gini-gini saja. Harus tetap dilakukan. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anil imai dari isyarah biha dengan ajro, maka memberlakukan siapa orang arkana sholati terhadap beberapa rukunnya sholat ala qalbihi atas hatinya orang. Jika orang tersebut sudah tidak mampu semuanya, wes kelopak mata tidak mampu, ya, kelopak mata nggak mampu, isyarah dengan kepala juga tidak mampu, semuanya sudah tidak mampu, cuman masih hidup. Kalau orang masih hidup, itu hatinya masih bisa digunakan. Maka apa yang harus dilakukan orang tersebut untuk melakukan sholat? Maka orang tersebut harus sholat dengan cara apa? Dengan cara hati. Nah, selagi hatinya itu masih bisa digunakan, masih bisa masih berlaku, masih bisa digunakan, maka seorang tersebut harus sholat dengan menggunakan hati ketika melakukan rukun-rukunnya sholat. Nah, nggak tahu gimana hatinya caranya, pokoknya pakai hati. Nah, kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiang itu kuat, maka di apa-apain pun rumah akan kuat juga. Kalau tiangnya sudah nggak kuat, bagaimana kita akan mempunyai rumah yang kuat, rumah yang kokoh? Tidak bisa. Karena apa? Karena rumah kokoh itu ketika tiangnya juga kuat. Nah, ketika tiangnya juga kuat, tidak mungkin rumah kokoh kok tiangnya, rumahnya kuat, rumahnya kokoh, kok tiangnya nggak kokoh atau nggak kuat. Tidak mungkin. Walayat ruku dan tidak boleh, walayat ruku dan tidak meninggalkan siapa manha terhadap sholat madama selagi tetap akluhu akalnya man itu madama selagi langgeng akluhu akalnya man itu sabitan tetap. Madama selagi langgeng akluhu akalnya man itu sabitan tetap. Orang tersebut tidak boleh. Jadi orang itu tidak boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih bisa digunakan. Akal masih bisa digunakan atau hatinya juga masih bisa digunakan. Itu tandanya orang itu masih bisa untuk melakukan sholat. Nah, kalau itu jadi kita seseorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat. Wal musolli adapun
Wal musolli adapun orang yang sholat qaidan halnya duduk itulah qadha, tidak ada qadha itu maujud alai atas man wala yang qusu, wala yang qusu dan tidak ada kurang, wala yang qusu dan tidak kurang apa ajruhu pahalanya man. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya man itu ma'dzurun dianggap uzur atau diberikan suatu alasan atau mempunyai alasan. Nah, ma'dzurun itu dianggap uzur, dapat izin. Wa amma qauluhu dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma qaulu dan adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lafaz man shalla qaidan falahu nisfu ajrul qaim wa man shalla naiman falahu nisfu ajrul qaidi. Wa amma qaulu dan adapun ucap sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rupanya man adapun siapa orang itu sholat siapa man qaidan halnya duduk, falahu maka itu bagi man nisfu ajril qaimi adapun separuh pahalanya orang yang berdiri. Waman adapun orang itu sholat siapa man naiman halnya berdiri, naiman halnya orang yang tidur, falahu maka itu bagi man nisfu ajril qaidi adapun separuh pahalanya orang yang duduk. Fa mahmulun maka adapun sabda Rasul itu fa mahmulun ditanggungkan ala nafli atas sholat sunnah indal qudrati ketika mampu sholat berdiri, ketika mampu untuk sholat berdiri. Maksudnya ketika mampu ini mampu untuk sholat berdiri. Nah, adapun orang yang melakukan sholat dengan duduk, ya, adapun adapun sholatnya orang yang duduk itu tidak adanya qadha dan tidak adanya kurangnya pahala. Artinya pahalanya tidak dikurangi. Kenapa? Karena mereka adanya suatu uzur atau alasan mereka melakukan duduk atau yang lainnya. Nah, sabda Rasulullah yang bunyinya kayak gini, man sholat, siapapun orang yang sholat duduk maka pahalanya itu separuh dari orang yang berdiri. Barang siapa yang sholatnya itu dengan tidur maka pahalanya separuh dari orang yang duduk. Nah, kata-kata Rasulullah ini ditanggungkan atau diarahkan kepada orang yang mampu untuk berdiri melakukan sholat sunnah, tapi dianya melakukan sholat dengan cara duduk atau dengan cara tidur. Nah, ini nggak boleh. Ketika masih mampu untuk berdiri ya berdiri. Nah, bahasa Rasulullah kata-kata atau sabda Rasulullah yang kayak tadi, siapapun yang sholat dengan cara duduk maka pahalanya itu separuh dari orang yang berdiri. Barang siapa yang melakukan sholat dengan cara tidur maka pahalanya itu separuh dari orang yang duduk. Nah, kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah ini diarahkan terhadap permasalahan sholat sunnah bagi orang yang mampu untuk berdiri tapi melakukan sholatnya dengan cara duduk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wal matruku adapun sesuatu yang ditinggalkan minas sholati dari sholat itu salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada faslunnya. Faslun ayhadza faslun. Adapun ini itu suatu fasal. Wal matruku adapun sesuatu yang ditinggalkan minas sholati dari sholat itu salah satu asya'a, tiga sesuatu. Rupanya fardun rupanya sholat fardun rupanya fardu atau wajib.
Wa yusamma dan dinamakan apa fardu? Fardu tersebut dinamakan birrukni dengan rukun aidon. Halnya juga fardu. Wa sunnatun dan ya rupanya yang kedua sunnah. Wa hay'atun dan sunnah hay'ah. Wa huma adapun sunnah wa hay'ah itu sesuatu ada yang selain selain al-fardhu terhadap kefarduan. Wabayana dan menjelaskan siapa al-musannifu musannif, menjelaskan ats-tsalatsata terhadap tiga tersebut, yaitu fardu, sunnah, hay'ah, fi qaulihi di dalam ucapannya musannif, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Jadi pasal ini ada suatu pasal lagi menjelaskan perkara yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada tiga sesuatu. Ada kalanya yang ditinggalkan itu berupa fardu atau yang disebut juga dengan nama rukun. Yaitu ada yang ditinggalkan itu yang berupa rukun dan ada kalanya sunnah dan ada kalanya sunnah hay'ah. Nah, sunnah dan sunnah hay'ah ini adalah sesuatu yang keluar dari rukun. Artinya bukan termasuk rukun atau bukan termasuk sesuatu yang wajib. Dan tiga perkara tadi akan dijelaskan oleh musannif di dalam ucapannya fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Kita akhiri untuk malam ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga ngaji malam ini walaupun sedikit bisa memetik, mendapatkan ilmu, dari apa yang kita telah pelajari meskipun cuma sedikit, sehingga bisa menata sholat kita sehari-hari. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.